Alexi, Hadir. Bella, Hadir. Eka, Hadir. Putri. Hadir. Oke, hadir semua ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan tanya dulu nih kepada kalian. Nah, kalau kalian lihat taman yang penuh dengan bunga warna-warni, indah banget. Gimana perasaan kalian? Rasanya senang, Bu, adem gitu. Adem gitu kan ya. Nah, kalau kalian pegang sesuatu yang lembut nih, kalian pegang sesuatu yang lembut kayak kain sutra, kira-kira gimana rasanya? Rasanya nyaman, Bu, enak dipegang. Ya, benar sekali. Oke, jadi hari ini kita bakal belajar tentang cara menuangkan perasaan seperti itu ke dalam tulisan. Kita akan belajar membuat teks deskripsi, yaitu tulisan yang menggambarkan sesuatu dengan detail. Jadi, orang yang baca tulisan kita bisa ikut merasakan apa yang kita rasakan. Gimana? Menarik kan? Iya, Bu. Oke, tujuan belajar kita hari ini adalah kalian nanti akan paham dan bisa menuliskan teks deskripsi dengan baik. Jadi, nanti kalian menggambarkan sesuatu secara jelas seperti taman yang indah atau benda lembut yang tadi kita bahas. Siap, Bu. Baik, kalau begitu kita mulai. Buka buku catatan kalian dan jangan lupa perhatikan dengan baik. Oke, sudah siap? Jadi anak-anak, kita sudah tahu teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana secara detail supaya orang lain bisa membayangkannya. Tujuannya adalah supaya pembaca merasakan apa yang kita sampaikan seolah-olah dia melihat secara langsung. Sudah paham? Paham, Bu. Nah, teks deskripsi itu ada ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama apa? Ada yang tahu? Saya Ya, silakan. menggunakan panca indera. Benar, menggunakan panca indera. Ada yang tahu apa itu panca indera? Panca itu ada 5, yaitu apa saja? Yang pertama, Lihat, melihat, mendengar, mencium, merasa, menyentuh, dan menyentuh. Benar. Kemudian yang kedua, apa? Ada yang tahu ciri-ciri yang kedua? tahu, Ya, silakan. detail. Detail, yaitu artinya menggambarkan sesuatu dengan sangat jelas, dengan sangat rinci. Itu namanya detail. Kemudian yang ketiga, ada yang tahu? Bahasa kontrak. Bahasa konkret itu menggunakan kata-kata yang nyata dan spesifik. Oke, sekarang bagaimana cara kita menyusun teks deskripsi? Nah, cara kita menyusun teks deskripsi itu ada 3 langkah mudah. Yang pertama, ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Identifikasi objek. Identifikasi objek, yaitu kalian harus menuliskan nama objek yang akan kalian deskripsikan. Misalnya, kelas, terus tas, atau taman di sekitar sekolah. Dapat dipahami? Baik, Bu. Yang kedua ada yang tahu? Saya Apa? deskripsi rinci. Deskripsi rinci, ya benar. Deskripsi rinci itu adalah nanti kalian akan menjelaskan ciri-ciri objek menggunakan panca indera. Panca indera tadi ada yang ingat? Saya Apa saja panca indera? melihat, Melihat, mencium, meraba, merasa, dan mendengar. Nah, panca indera itu nanti ketika kalian mendeskripsikan suatu objek, yaitu seperti misalnya warnanya, kemudian bentuk, ukuran, atau teksturnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kesimpulan
membayangkan bagaimana suasana atau bagaimana ruang kelas itu? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya dari teks tadi apa yang kalian perhatikan? Yang pertama, Ibu katanya, apa saja panca indera yang digunakan untuk menggambarkan kelas yang sudah Ibu bacakan tadi, yang sudah Ibu deskripsikan tadi? Teks tadi pakai indera penglihatan, Bu, kayak warna dinding atau jendela. Bagus. Kemudian pertanyaan kedua, adakah bagian yang menunjukkan identifikasi objek? Identifikasi objeknya di awal Bu bilang kelas kami. Bagus. Kemudian yang ketiga, apakah teks yang Ibu bacakan tadi sudah menyimpulkan atau menegaskan sesuatu di akhir? Ada penegasan juga di akhir bilang kelasnya bersih. Bagus. Itu artinya kalian sudah paham ciri-ciri dan langkah menyusun teks deskripsi. Selanjutnya anak-anak, sekarang coba pilih satu objek saja di sekitar kalian. Bisa tas, meja, tanaman, atau apa saja lah yang menarik kalian. Nah, amati baik-baik objek itu dengan panca indera kalian. Perhatikan warna, bentuk, ukuran, atau teksturnya. Kalian punya waktu 2 menit untuk mencatat semua detail yang kalian temukan. Silakan. Bagaimana? Sudah diamati kan? Sekarang tuliskan 2 sampai 3 kalimat saja teks deskripsi tentang objek itu. Misalnya tas. Tas saya berwarna hitam dengan 3 kantong di depannya. Bahannya dari kain tebal yang tahan air dan ada logo kecil di bagian atasnya. Kemudian jangan lupa gunakan kata-kata yang konkret dan detail ya. Oke? Iya. Silakan. Silakan kalian mendeskripsikan apa yang telah kalian amati tadi. Gimana Eka? Bagus sekali deskripsi kamu. Nah, itu tinggal tambahkan sedikit lagi tentang bentuknya. Yang lain juga semangat ya. Oke, bagus sekali. Setelah Ibu amati tadi, kalian mulai paham tentang apa itu teks deskripsi dan cara mendeskripsikannya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, nanti dalam setiap kelompok, kalian akan mendiskusikan deskripsi yang sudah kalian buat. Pilih salah satu objek yang akan kalian diskusikan bersama-sama. Nah, jangan lupa nanti setiap anggota kelompok harus memberikan ide, oke? Iya, Bu. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok ada 2 orang ya. Eka, kamu sama Bella, Putri sama Alexi, oke? Nah, sekarang silakan kalian mulai mendeskripsikan objek yang telah kalian amati tadi. Silakan. Kelompok 1 bagaimana? Sudah menentukan objek apa yang akan kalian deskripsikan? Sudah, Bu. Objek apa? Tanaman di pojok kelas. Sekarang sudah kalian catat detailnya, misalnya warna, daun, bentuk. Sudah, Bu. Oke, kalau begitu coba tambahkan detail lainnya seperti tekstur daun atau tinggi tanaman. Nanti kalau ada kesulitan bisa minta tolong Ibu, oke? Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, sekarang setiap kelompok silakan kalian mempresentasikan apa yang telah kalian diskusikan. Ibu tunjuk ya. Untuk kelompok pertama silakan maju terlebih dahulu untuk mendiskusikan, untuk mempresentasikan apa yang telah kalian diskusikan tadi. Silakan.
Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih, bagaimana cara kalian mendeskripsikan atau menggambarkan batang tanaman itu supaya pembaca lebih mudah membayangkannya. Sebaiknya ditambah tekstur batangnya, Bu, misalnya kasar atau halus. Nah, kemudian ada lagi yang mau menambahkan? Sudah cukup, Bu. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Kalian sudah bekerja keras hari ini. Nah, dengan itu nanti Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa fungsi deskripsi yang detail seperti tadi? Seperti ini. Supaya membaca bisa membayangkan objeknya dengan jelas, Bu. Tepat sekali. Nah, deskripsi yang baik membuat pembaca merasa seolah-olah melihat atau merasakan objek itu secara langsung. Oke, selanjutnya ini kelompok 2 untuk bersiap mempresentasikan hasil diskusinya. Baik anak-anak, kalian sudah bekerja keras hari ini. Ibu sangat bangga karena kalian bisa mendeskripsikan objek dengan detail. Tapi ingat, saat mendeskripsikan kita harus melibatkan semua panca indera dan menggunakan bahasa konkret untuk mendeskripsikan secara rinci. Nah, untuk yang tadi yang kurang lengkap bisa diperbaiki di rumah ya. Iya, Bu. Terima kasih atas kerja keras kalian hari ini anak-anak. Semua kelompok yang sudah berusaha dengan sangat baik dalam mengikuti deskripsi. Ada yang sudah sangat detail dan menggunakan bahasa konkret seperti tentang pohon mangga tadi, dan juga ada yang masih perlu menambahkan detail kecil seperti bagaimana tekstur dan baunya. Untuk kelompok 2, kalian hebat sekali, deskripsinya sudah sangat hidup, terutama saat menggambarkan suasana taman. Nah, teruskan cara kalian yang seperti itu ya. Iya, Bu. Oke, supaya deskripsi kalian lebih menarik lagi, ingatlah untuk selalu melibatkan panca indera. Ada yang masih ingat apa itu panca indera? Masih, Bu. 1. Apa? Melihat, mendengar, Mencium, merasa dan menyentuh. Benar sekali. Nah, misalnya nanti saat kalian mendeskripsikan taman, jangan hanya bilang taman itu indah, tapi jelaskan detailnya. Nah, seperti ini contohnya. Taman itu penuh dengan bunga warna-warni, harum mawar memenuhi udara, dan burung berkicau menambahkan suasana damai. Yang dengan begitu nanti pembaca bisa benar-benar membayangkan taman yang kalian ceritakan. Dapat dipahami? Iya, Bu. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari. Nah, apa yang sudah kalian pahami tentang teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggunakan suatu objek secara detail, Bu. Bagus. Lalu apa saja yang perlu diperhatikan dalam menulis teks deskripsi? Harus melibatkan panca indera dan menggunakan kata-kata konkret. Benar sekali. Jadi dengan teks deskripsi, pembaca bisa membayangkan objek yang kita gambarkan. Sekarang Ibu ingin tahu pendapat kalian. Apa bagian yang paling menarik dari pelajaran hari ini? Ketika kita mendeskripsikan objek, Bu. Bagus. Kalau begitu, mari evaluasi sebentar ya. Pertanyaan pertama, apa struktur dari teks deskripsi? Apa? Ayo. Strukturnya ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Identifikasi objek dan deskripsi kunci, Bu. Benar. Lalu mengapa kita harus menggunakan bahasa konkret dalam teks deskripsi? Supaya pembaca bisa membayangkan dengan jelas, Bu. Bagus. Anak-anak, kalian sudah memahami materi hari ini dengan baik. Ibu sangat bangga sekali dengan kalian. Nah, hari ini kalian itu sangat aktif, kreatif, dan bekerja sama dengan baik. Tepuk tangan dong untuk diri kita sendiri. Tidak cukup sampai di situ anak-anak. Untuk tugas rumah nanti Ibu akan memberikan kalian tugas untuk mendeskripsikan suasana di rumah masing-masing dalam 5 sampai 7 kalimat. Gunakan apa tadi? Panca indera. Gunakan panca indera dan detail yang konkret. Tugas ini nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Iya, Bu. Baik